Salam sukses, salam petani tulen. Di video kali ini saya akan melakukan proses pengolahan pupuk kandang, di mana lokasinya di belakang rumah saya, kawan-kawan. Dan proses pengolahan pupuk kandang itu tahapan awalnya kita mengumpulkan kohe ya kawan-kawan, kotoran hewan sebanyak yang ingin diolah. Kemudian bahan yang kedua ada abu ya kawan-kawan, seperti ini abu. Kemudian proses penumpukannya itu kita lakukan secara berlapis ya, 30 cm kotoran hewan, kemudian dilapisi abu sekam sekitar kurang lebih 5 cm, dan dilakukan secara terus-menerus berlapis. Setelah proses pengumpulan dan penumpukan secara berlapis, kita tunggu sampai kohe sapi atau kohe dan abu sekam ini benar-benar kering atau lembab seperti ini ya kawan-kawan. Setelah seperti ini, kita sudah bisa lakukan proses selanjutnya, yaitu proses pabrik pupuk kandang ya. Prosesnya bisa dilihat di video ini. Nah, kita menggunakan pabrik untuk mengolah kohe sapi menjadi pupuk kandang. Setelah proses pemabrikan selesai, kita kemas dalam karung seperti ini. Ini sekitar 20 karung atau kurang lebih 1 ton, dan setiap karungnya itu sekitar 50 kg per karung ya kawan-kawan. Setelah dikemas dalam karung, kita jahit karungnya dengan menggunakan mesin ya kawan-kawan. Mesinnya seperti ini ya, kawan-kawan bisa lihat, ini mesin jahit. Oke, karena ini merupakan pupuk kandang pesanan ya kawan-kawan,
sebetulnya kemarin yang kita lakukan itu kita melakukan proses pemabrikan pupuk kandang sebanyak 19 karung atau kurang lebih 1 ton, tapi karena belum cukup sampai 20 karung, nah makanya hari ini saya tambahkan tadi yang agak basah ya kawan-kawan, saya proses tadi menjadi untuk mencukupi 20 karung atau 1 ton pupuk kandang, atau biasa di sini sebutnya pupuk kompos ya, karena bahannya bukan hanya kohe sapi atau feses sapi, tapi ada abu sekam juga. Nah, untuk proses fermentasinya sendiri, bahan yang kita gunakan yaitu bisa menggunakan M4 ya kawan-kawan. Namun dulu saya menggunakan Stardex untuk proses dekomposer bahan organik seperti ini ya. Saya menggunakan Stardex. Kawan-kawan bisa menggunakan bahan fermentasi seperti M4, M21, itu bisa digunakan MH11 juga termasuk, pilih salah satunya saja. Dan menurut saya jika dekomposer itu biasanya menggunakan Stardex ya. Ini masih ada bekas-bekas kemasan Stardex. Biasanya 1 kilo 1 ton sampai 2 ton ya, saya gunakan Stardex 1 kilo. Kalau jika menggunakan M4 atau MH11 atau M21, dicampur dulu dengan gula. Biasanya 1 liter M4 dicampur 1 liter gula untuk 1 ton produksi pupuk kandang ya. Hasilnya nanti akan jadi 1 ton. Oke kawan-kawan. Namun jika saya melakukan proses dekomposer atau fermentasi ya, kalau cair biasanya dikatakan fermentasi, tapi kalau padat biasanya proses dekomposer. Proses dekomposernya itu biasanya saya tidak pakai dosis-dosis ya, tidak pakai takaran, langsung saja setebal 30 cm saya siram dengan Stardex, atau bisa kawan-kawan gunakan M4. 30 cm siram lagi, tumpuk lagi kohe sapi sama abu sekam, siram lagi, tumpuk lagi, siram lagi ya, dan begitu seterusnya. Nah kawan-kawan, biasanya pada saat proses pembuatan pupuk kandang seperti ini, dia biasanya melakukan pembalikan ya. Kalau di sini tidak ya, karena banyak aktivitas yang lain, kemudian permintaan pasar juga sedikit, sehingga ditumpuk saja seperti ini sudah kering sendiri ya kawan-kawan, atau lembab sendiri, sehingga langsung saja di pabrik. Nah setelah di pabrik dia tercampur secara merata kawan-kawan dan siap aplikasi seperti itu ya kawan-kawan. Namun jika kawan-kawan untuk mempercepat proses dekomposer, bisa melakukan proses pembalikan. Ini sebetulnya sudah dibalik kemarin ya, karena tempatnya kemarin di sini yang agak kering, kita proses di mesin ini, sehingga hasilnya itu kemarin. Permintaan untuk kemarin dan hari ini sekitar 2 ton ya. 1 tonnya kemarin itu sudah ada yang ngambil, dan ini 1 ton ini sebentar akan berangkat ke daerah kecamatan yang lain ya kawan-kawan. Karena kemarin kosong di sini, sehingga yang basah itu saya balik ke sini, kemudian saya lapisi lagi dengan abu sekam setiap kurang lebih 25 sampai 30 cm kohenya. Saya lapisi sekam, baru tumpuk lagi kohenya, lapisi sekam, abu sekam ya kawan-kawan. Oke, bagi kawan-kawan yang kurang mengerti atau pengen ya berdiskusi lah masalah bagaimana proses dekomposer pupuk padat ya, pupuk padat apa saja, kompos, hijauan atau kandang, terserah kawan-kawan. Yang penting kita sama-sama belajar ya bagaimana proses dekomposer, karena penamaan pada saat
pembuatan pupuk organik biasanya dikatakan decomposer, untuk cair biasanya fermentasi. Oke, kawan-kawan, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang, silakan komen. Nah, jika saya tahu solusinya, saya akan kasih solusi. Cukup sekian, wassalam.